Lan, boleh nggak ulang tahun? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Hah? Enggak, alasannya apa dulu? Boleh, kalau saya nggak tahu alasan syariah Ustaz. Oke, alasan akli lah kata. Menurut akalnya dulu. Kenapa nggak boleh? Coba siapa mungkin ada yang mendukung. Ulang tahun nggak boleh katanya. Jangan takut, kita harus punya pendirian. Siapa namanya? Nabila. Boleh nggak ulang tahun? Nggak boleh. Apa alasannya? Terus? Ya. Oke, terus alasan berikutnya? Udah itu aja. Ada yang lain? Enggak, enggak. Siapa yang bilang nggak boleh dulu? Yuk, silakan. Nggak apa-apa. Ini kan namanya forum sambil kita diskusi nggak apa-apa. Sambil diskusi ya. Ayo, silakan. Ayo. Ada yang alasan lain? Coba yang mendukung nggak boleh. Jangan takut, berani dong. Ah, siapa namanya? Berani nggak? Ya, sebelahnya ya. Ya, boleh nggak? Yo, bertentangan dengan kawan loh. Oh, boleh beda pendapat ya. Kenapa boleh? Iya, boleh nggak? Hah? Berubah, berubah jadi nggak boleh. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Oh gitu, oke lah. Jadi gini, perbedaan, perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar ya kan? Tapi yang tidak boleh adalah menyalahkan, membid'ahkan, mensesatkan, itu nggak boleh. Tapi berbeda itu hal yang wajar. Dan saya termasuk yang mengatakan boleh merayakan. Tapi nggak merayakan sebagaimana orang Yahudi ya, merayakan. Kalau itu nggak boleh. Hari ini ulang tahun istri saya. Dan saya nanti akan anak-anak itu biasanya beli kue, ya kan? Nah, kemudian nanti kita potong bersama, makan bareng. Itu merayakan. Dan saya juga gitu, kalau saya ulang tahun itu anak-anak beli kue, ya kan? Kue yang besar itu, ditulisin kue itu umur berapa tahun. Boleh nggak pakai tulisan itu? Boleh ya. Sekian tahun apa? Ulang tahun itu apa namanya bahasa Inggrisnya apa? Gitulah. Terus sekian. Gitu. Ya, terus dipotong makan bareng. Boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya satu, yang gampang ya. Itu urusan dunia. Kalau urusan dunia itu nggak perlu cari contoh. Itu dunia kok. Loh kan orang Rasulullah nggak pernah mengerjakan urusan dunia, kata Nabi kan pernah hadisnya yang kemarin kita sampaikan kan, idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kan kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi kalau urusan din, urusan agama itu harus kepada Nabi. Cari contoh ada enggak? Nah, tadi pertanyaan. Itu ulang tahun itu urusan agama atau urusan dunia? Dunia. Nah, nggak ada masalah, silahkan aja. Nah, itu kan ya dulu saya juga kayak gitu. Awal-awal dulu gitu loh. Cuman ya saya memang termasuk orang yang agak vokal dalam artian saya melaksanakan sejak dulu memang.
sebelum kita jalan-jalan pun memang sudah kayak gitu, Pak. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, pokoknya kalau udah ada ulang tahun, mesti saya kasih hadiah. Saya kasih duit, ini budgetnya nggak usah mahal-mahal, 100.000 misalnya atau 150, belikan, yuk kita makan bersama. Itu urusan dunia kok. Yang pertama, yang keduanya ada di situ ada hadiah, kemudian ada doa. Saya selalu doakan kok, senang, ya kan? Ada doa, doa itu penting. Saya doakan semoga kamu bertambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah dewasa, tambah pinter, tambah taat, tambah solehah. Doa kan ada di situ. Nah, kalau dicari dalilnya, ada nggak dalilnya? Sebetulnya kalau urusan dunia nggak perlu dalil. Tapi kalau mau dicocok-cocokkan ada. Ya kan? Dalam surat apa? Maryam. Salamun alaihi. Ini kepada Nabi Yahya. Yauma wulida wa yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Salamun, selamat kepada Nabi Yahya. Yauma wulida, di hari kelahirannya. Nah, ayat ada 2 kali, yang satu lagi untuk Nabi Isa alaihissalam. Salamun alayya yauma wulitu wa yauma yub'atsu wulitu wa yauma ub'atsu hayya. Itu selamat. Selamat pada hari wulitu, apa artinya? Saya dilahirkan. Itu kalau mau dicocok logi. Selamatan, kenduri, atau ucapkan selamat. Makanya mengucapkan selamat ulang tahun boleh, nggak ada masalah. Karena ada salamun di situ. Terus hadisnya ada nggak? Rasulullah pernah ditanya ketika Rasulullah berpuasa di hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari lahir saya. Ya kan gitu. Tapi kan itu tiap hari Senin. Ya, tapi kan ada kata-kata hari lahir. Jadi, halo Intan, boleh? Ya, itu contoh kan gitu ya. Contoh tentang ilmu waqi'i. Gitu. Makanya ya kita harus fleksibel gitu. Yang tidak boleh bagaimana gitu. Ya pakai lilin, pakai balon, terus macam-macam lah gitu kan. Nah, terus nyanyi apa? Ulang gitulah kira-kira. Itu nggak perlu kayak gitu, ya kan? Jadi artinya tidak setiap seperti itu kemudian ini tasabuh kan, kita enggak mesti harus tasabuh. Gitu. Ya, ini sedikit ya Allah. Mungkin kalau kalian nanti sama orang tua, kata Ustadz itu boleh, saya pengen lah. Jangan membebani. Kan itu kan, yang penting jangan membebani. Tapi kalau di situ ada kebahagiaan, ada silaturahim, nah jadi ada doa dan sebagainya, silakan saja. Memang ada hal-hal yang dilarang, kayak seperti anak-anak TK ya. Anak TK ulang tahun di TK, itu sebetulnya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena yang bisa mengadakan itu hanya orang-orang kaya, yang bisa membeli ini, ngasih hadiah ke kawan-kawannya, nasi kotak dan lain sebagainya. Giliran orang miskin pas ulang tahun nggak bisa, akhirnya apa? Gigit jari, kok saya enggak ya, sedih, gitu loh. Itu harus juga dipikirkan. Baik anak-anak sekalian. Jadi nomor 1 tadi apa? Karakter pertama harus membuat khosyah. Yang kedua adalah seorang yang berilmu. Karakter berarti karakternya. Yang kedua adalah mengamalkan. Jadi ilmu yang benar itu adalah ilmu yang mengajak untuk dikerjakan, diamalkan. Yang lalu sudah pernah saya sampaikan itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Masih ada catatannya. Al-alimu man amila ma alimahu wa wafaqahu ilmuhu wa wafaqahu amaluhu ilmahu. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.
dan amalnya sesuai dengan ilmunya, atau ilmunya sesuai dengan amalnya. Jadi artinya karakter yang kedua, orang yang betul-betul berilmu itu amal. Karena kalau hanya ilmu nggak ada amal, kalau yang dari pondok mahfudhah apa bunyinya? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Padahal sekarang banyak pohon yang tanpa samar, tanpa buah, tapi harganya mahal. Pohon jati. Al ilmu bila amalin. Terus kasyajari bila samarin. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maksudnya pohon yang diharapkan buahnya ya. Kalau pohon jati nggak berbuah pun nggak apa-apa. Dijual pohonnya mahal. Nah, kalau pohon apa yang diharapkan buahnya, kalau nggak berbuah nggak bermanfaat. Apa kira-kira pohon apa? Kalau mangga, pohon mangga bisa manfaat besar juga, bisa untuk kayu kan. Pohon apa kira-kira? Sawit. Pohon labu. Pohon labu. Nah kalau nggak berbuah kan jadi sampah jadinya kan. Labu itu entah kemana-mana. Pohon anggur kayak gitu kan. Kalau nggak berbuah itu apa pohonnya? Nggak dimanfaatkan. Jadi amal diamalkan, termasuk anak-anak sekalian, kalian tahfidz, hafalan. Ada kan kalau sambil menghafal ada kadang-kadang lihat terjemahnya kan? Ada kan? Jadi gini loh, ya ini semoga kalian tidaklah. Ada orang-orang yang hafal Quran di sini. Sekali lagi Irtaki ini ya nggak gitu, saya yakin. Ada di sini, tidak di sini. Akhirnya apa? Sampai 20-30 juz itu di sini. Karena nggak ke sini, nggak turun ke sini. Akhirnya apa? Ketika disuruh coba hafal ayat ini, segini, wah pinter semua, ngerti semua. Tapi tidak membekas, tidak membuat khosyah, tidak amal, tidak beramal. Maka ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal itu, ya apalagi kalian yang bisa bahasa Arab, misalnya kan, coba tengok ayat-ayat yang cantik. Ya semuanya cantik, enggak ya? Semua ayat cantik, enggak ada yang enggak cantik ya. Semua ayat baik ya. Tapi mungkin yang relevan dengan kita gitu loh. Oh seperti ini. Ya satu contoh mungkin yang pernah saya sampaikan hari itu kan, ayat tentang Nabi Yusuf, ya kan? Jadi contoh pendidikan ayah berhasil, pendidikan ayah yang berhasil kepada anaknya, gimana? Masih ingat? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Zulaikha cantik nggak? Cantik ya? Ya. Yusuf ganteng nggak? Ganteng. Pertanyaannya ganteng mana dengan Nabi Muhammad? Nabi Yusuf itu ganteng pada zamannya, zaman itu gitu loh. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad, termasuk sekarang, ganteng Nabi Muhammad. Iyalah.
Cuman ya, oh Yusuf itu ganteng pada zamannya. Gitu. Baik. Jadi ketika hammat bihi wa hamma biha, di situ pakai hammat dulu ya, karena memang yang ngejar siapa? Zulaikha. Dikejar. Wa hamma biha, normal. Seorang laki-laki dikejar wanita cantik, banyak duit, kaya, punya mobil, dan seterusnya. Kemudian laki-laki itu kok menyambut itu normal. Yang tidak normal lanjutannya, gitu loh. Nah, ketika mau melanjutkan, laula burhana rabbi. Laula burhana. Andai Nabi Yusuf itu enggak melihat burhan. Apa burhan? Tanda-tanda. Ya. Nah, itu burhan itu dari Allah. Apa burhan yang nampak sama Nabi Yusuf apa kira-kira? Ayahnya. Ada sebagian tafsir mengatakan ayahnya. Jadi ketika hamma biha sudah ada di kepalanya, hamma ini memanfaatkan momen. Kan gitu kira-kira. Nah, langsung dari Allah kasih seakan-akan bayangan ayahnya. Sob, kau anakku sob. Gak pantas kamu kayak gitu sob. Ingat Allah sob, ingat neraka sob, kira-kira gitulah. Enggak jadi. Nah, ayat itu menggambarkan sekarang. Kalau kita tarik sekarang apa kira-kira? Ketika anak itu jauh dari orang tua, mungkin kos, pesantren dan lain sebagainya lah, ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Ingat pesan. Saya nggak tahu kalian sebelum berangkat dipesani orang tua nggak? Pesannya apa? Baik-baik, jaga aurat. Kira-kira gitulah ya. Kalau saya banyak pesannya. Kalau anak saya 3 sekarang, anak saya di Banda Aceh. Anak saya 6, 3 sudah nikah, sudah nggak di rumah, tinggal 3, tiga-tiganya di Banda Aceh. 2 perempuan, 1 laki-laki di Banda Aceh. Yang satu insya Allah nanti malam baru berangkat ke Banda Aceh. Pesan saya, ya termasuk tadi, ketika kamu mau berbuat maksiat, ingat Abi. Oh, Abi melarang, nggak jadi. Itu berarti sukses. Tapi ketika mau nonton, ketika mau berbuat maksiat, Abi nggak ada. Itu gagal. Bukan gagal sih, maksudnya berarti nggak, pendidikannya nggak sampai ke sini. Nah itu perlunya khosyah tadi, perlunya amal gitu loh. Ya. Tapi karakter yang kedua diamalkan. Kemudian yang ketiga, orang yang alim, orang yang berilmu, yang dia takut kepada Allah, kemudian dia amalkan, dia praktekkan dalam sehari-hari, dia pasti, saya berani memastikan, dia tidak egois. Apa maknanya? Dia nggak mau masuk surga sendiri. Kalau mau masuk surga sendiri namanya egois dan nggak enak, nggak ada teman. Nggak mau masuk surga sendiri dan nggak rela orang lain masuk neraka. Jangan nggak rela masuk surga, iri gitu. Jangan. Nggak mau dia masuk surga sendiri, tapi nggak rela teman atau kawannya masuk neraka. Jadi kalau gitu apa yang ketiga? Apa kira-kira? Saya nggak kasih tahu ini. Sekarang kalian berpikir dulu. Kira-kira apa? Seorang berilmu yang khosyah kepada Allah dan dia sudah praktekkan ilmunya dalam sehari-hari, dia tidak egois, tidak ingin masuk surga sendiri dan tidak rela apa tadi? Temannya masuk neraka. Apa coba yang ketiga berarti? Apa karakternya? Menyebarkan ilmunya, mendakwahkan. Pasti gitu. Nggak enak rasanya kok. Ya kalau orang laki-laki mau ke masjid, itu kok masih teman-teman masih ngobrol, "Hei, adzan tuh, ayo ke masjid." Mesti gitu.
Bukan jalan sendiri, terserah kau lah. Enggak gitu. Demikian juga kalian di sini, misalnya pas waktu belajar, yang lain masih cerita, masih ngobrol, masih koyok. Kalian, terserah kau, nanti nggak apal-apal. Enggak, diajak. Ada masalahnya itu. Ada unsur dakwah ngajak. Ketika ada yang berbuat salah, berbuat maksiat, ya kan? Maksiat itu kan jalan menuju neraka. Ibaratnya seperti teman itu sedang berjalan menuju paret, istilahnya lubang. Kok kamu ke sana? Itu jangan ke situ, itu paret yang dalam. Masuk nanti terperosok kamu. Yuk kita tarik. Gitu loh. Nah, makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Unsur akhoka dzaliman au madluman." Tolonglah saudaramu dzaliman au madluman. Baik yang berbuat zalim atau yang didolimi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang madlum ditolong bisa, orang dipukuli misalnya, kita tolong bisa. Tapi bagaimana menolong orang yang dolim? Gimana caranya? Mencegah kedolimannya, ngasih tahu jangan kayak gitu, itu salah." Betul loh. Nanti ujungnya anak-anak sekalian, saya sedih setiap saya baca mentadabur surat Al-A'raf ayat 50, sedih saya. Sedih kali saya. Betul itu. Saya sering bayangkan itu ayat itu, ya Allah. Al-A'raf ayat 50. Coba dibaca. Ada yang sudah dapat? Satu baca, satu terjemahnya nanti. Silakan. Al-A'raf 50. Ya, siapa yang sudah dapat? Sudah dapat? Ya, sekarang silakan baca. Enggak apa-apa dibaca aja. Silakan. Razaqakumullah. Ya, terus saja, enggak apa. Lanjut. Ya, sebelahnya terjemahnya. Ada terjemahnya enggak itu? Sebelahnya. Yang lain baca terjemahnya. Silakan. Sini. Oh ya, yang kecil aja lah ya. Kayaknya paling kecil ini ya. Ya, ada anak kami yang paling kecil juga. Kalau yang di Dar Fatimah itu paling kecil namanya Bilqis. Kecil kali. Tapi orang yang masak. Silakan. Ya Allah. Coba kalian kalau baca itu apa yang kalian bayangkan? Mungkin beda kalian dengan saya bayangkan. Apa coba? Kenapa kok saya bisa sedih kalau saya baca ayat itu? Coba. Apa yang kira-kira kalau baca ayat itu, mentadaburi satu ayat itu aja. Apa yang kalian baca? Yang kalian bayangkan? Saya terus terang kalau sudah bayangkan itu sedih saya. Itu kan ceritanya. Insyaallah sedih kali. Neraka itu diibaratkan kayak jurang.
Gitulah kira-kira. Anggap aja lah kayak gini. Ilustrasi ya. Ini surga penuh dengan kemewahan di atas, neraka di bawah. Sebentar. Kok ada orang? Sebentar. Halo. Waalaikumsalam. Gimana Pak Wid? Ya udah, beli aja dulu. Enggak apa-apa, beli aja. Ya. Boleh. Aman tuh. Ya, masalah. Sama juga dengan Pak Rahmat. Lagi masjid. Jadi gini. Coba bayangkan. Ini penduduk neraka. Ini penduduk surga. Yang saya bayangkan gimana kalau keluarga. Ayah di sini, anak di sini. Masya Allah, itu yang saya bayangkan. Karena saya juga nggak tahu ayah saya sholat atau tidak. Makanya saya kata kalau itu ya Allah ya Rabbi, sedih saya. Ayah di sini, ini misalnya gitu loh. Ya semoga saya berdoa selalu ayah saya di surga sih kan. Tapi saya bayangkan coba di sini, bilang sama anaknya, nah apa yang diminta pertama? Air. Kenapa air? Neraka itu panas. Panas itu apa? Haus. Wah, panas sekali lah. Luar biasa panasnya. Api loh. Akhirnya butuh air. Setetes pun nggak ada. Kalau ada apa? Nanah. Itu tidak menjadikan apa? Hilang dahaganya. Kenal, bukan nggak kenal. Kenal namanya, kenal. Nanti penduduk surga sama penduduk neraka itu kenal, tahu itu namanya. Kalau itu anakku misalnya tahu, dari mana tahu? Rasulullah pernah mengatakan ada orang puter-puter di neraka dengan itu terbure di surga. Kalau itu hadis itu terbalik memang ya. Yang di surga kenal, loh Pak kenal, loh Pak Anto, nggak ada Anto. Kok Bapak di situ kenal? Maka orang ini juga kenal. Orang neraka ini kenal dengan yang di surga. Nak, kamu anakku. Mbok kasihlah aqua 1 gelas pun jadi nak. Nangis kepanasan. Gimana penduduk surga? Sedih nggak? Tapi surga nggak ada sedih. Sedih juga sebenarnya. Cuman ya kesedihan nggak berlarut. Ya Allah, ayahku. Karena ya nggak kasih, udahlah kalau nggak air, kue pun jadilah. Kenapa? Air yang berikutnya kan kue itu. Air, kalau nggak itu nggak dikasih, marozakakumullah, apa yang Allah kasih kepada kan? Mau kue, mau bakwan, mau risol, jadilah. Tapi yang diminta pertama apa? Air. Sedih saya, masya Allah. Paham kan? Nah, disinilah manfaatnya yang ketiga tadi. Apa? Dakwah. Jangan sampai ya Allah, ini sama ini satu keluarga gitu loh. Satu keluarga coba. Satu keluarga jangan sampai berbeda, ada yang di atas, ada di bawah. Kalau bisa semuanya jadi satu. Dalam surat Tur ayat 21. Surat Tur itu surat berapa ya? Setelah An-Najm ya. An-Najm dulu atau At-Tur dulu? At-Tur dulu baru An-Najm ya. Coba At-Tur ayat 21. Ya, silakan gantian. Siapa yang sudah dapat? Kok sorong-sorongan? Ini kan berpahala loh. Ya, silakan. Mau? Wattaba'athum.
sebelahnya terjemahnya. Iya, itu maknanya gini loh. Kalau ilustrasinya, ini sebuah keluarga, ya kan? Ayahnya beriman, diikuti oleh istrinya beriman, anaknya beriman, duriyahnya di bawahnya cucunya beriman. Duriyah itu apa? Keturunan terus beriman sampai duriyah terus. Nah, kata Allah, alhaqna bihim, semua akan dikumpulkan di jannah. Akan dikumpul semuanya reuni. Dan ini baiknya inilah maha rahman Allah. Maha rahman Allah, gimana maha rahmannya? Seandainya ada di antara mereka seharusnya di surga bawah, anggap ajalah ayahnya di paling atas gitu loh, surga Firdaus. Kemudian entah istrinya entah anaknya di surga yang bawah misalnya, itu nanti semuanya akan diangkat di surga yang paling tinggi. Sesuai dengan siapa di antara mereka yang paling tinggi. Kalau ayahnya di surga bawah, anaknya di surga Firdaus, makanya semuanya juga tetap di surga Firdaus. Ini rahman Allah. Masya Allah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya. Maka nanti kalian pulang, ayah kalian, ibu kalian, maaf ya, mungkin bisa jadi ayahnya belum tersentuh untuk sholat berjamaah, ibunya belum tersentuh untuk ya pakai hijab, pakai jilbab misalnya, dan seterusnya. Ingat aja surat Al-A'raf itu, ingat. Sampaikan, Bu, saya nggak mau nanti kalau saya di surga, ibu di neraka nangis aku, Bu. Misalnya, itu tuh dakwah. Saya kalau udah ingat itu, mesti ingat keluarga saya. Ya Allah, saya membayangkan bagaimana lebih sedih lagi kalau suami istri. Suaminya di atas di surga, istrinya di bawah. Bang, air bang, katanya kan. Dah, salah. Aduh, kan sedih kali. Baik, itu diantaranya anak-anak sekalian, Quran itu perlu diapain? Ditadaburi. Betul ya? Jadi nanti membaca Al-Quran, apa ayat-ayat yang cantik tadi saya bilang, cantik menurut atau sesuai dengan kondisi. Semua ayat cantik, nggak boleh mengatakan tidak. Berdosa itu kalam Allah ya. Bisa kafir itu kalau mengatakan ayat itu jelek. Tapi maksudnya sesuai dengan kondisi. Apa ada ayat yang tidak sesuai dengan kondisi? Ada ayat-ayat misalnya perang di lapangan, kondisi kita nggak di situ, ya kan? Kita nggak usah bercerita masalah sana loh, kita nggak di sana kan? Yang sesuai dengan kondisi. Surga neraka itu sesuai kondisi loh, dakwah dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, saya rasa demikian dulu, cukup ya Pak ya. Jadi ini saya pengen menggugah kalian, ya kan? Cukup 3 aja dulu. Menjadikan apa? Hati menjadi host ya. Yang kedua apa? Diamalkan, amalkan. Dan yang ketiga apa? Dakwah itu tanggung jawab loh. Tanggung jawab orang berilmu itu dakwah. Tanggung jawab. Kalau hanya untuk diri sendiri saja, enggak tanggung jawab namanya. Itu rasa tanggung jawab. Oh, saya berilmu, saya harus menyampaikan kepada orang. Nah, siapa yang harus disampaikan pertama? Keluarga dulu. Kan ada di dalam surat apa itu ya? Astagfirullah. Wa angdir asyiratakal akrobin. Surat ya Allah lupa saya. Wa angdir asyiratakal akrobin. Ingatkanlah keluarga kamu yang terdekat, hai Muhammad. Itu ketika awal-awal dakwah Nabi kepada keluarganya. Ada pertanyaan? Ini gimana? Ada sesi pertanyaan ini?
Oke, silakan. Ya. Ya. Ah, Pernah dengar kalau misalnya ngucapin ulang tahun di hari H itu katanya nggak boleh. Itu bagaimana? Misalnya tanggal 15 dia ulang tahun misalnya. Jadi ada yang Anda pernah dengar ngucapinnya itu sebelum ataupun sesudah. Jadi nggak boleh hari H. Gitu Ustaz. alasannya apa? Wallahu a'lam. Ya, ya jawabannya kembali yang tadi. Itu urusan dunia atau urusan agama? Dunia ya sudah, nggak ada masalah. Lah masa mengucapkan sudah selesai, sudah nggak enak. Hari raya misalnya, hari rayanya hari Selasa, ngucapannya hari Rabu kan nggak enak kan? Kan hari itu selamat hari raya kan enak gitu loh. Masa udah lewat. Nah sekali lagi, kalau itu urusan dunia nggak ada masalah. Yang menyangkut agamanya yang mana? Oke, boleh, boleh. Yang menyangkut agamanya ini nggak ada ya. Oke. Ya, baik. Ya, enggak apa-apa. Yang bertanya ya, bukan menjawab boleh, ya nanti menjawab kalau ada yang saya tanya, tapi bertanya juga bagus karena itu keberanian, berani nanya. Cari masalah itu berat. Cari masalah untuk ditanyakan. Silakan. Tapi tadi perlu digarisbawahi ya, bukan berarti yang rame-rame, ya itu hanya mengingatkan, ya istilahnya merayak. Kalau itu apakah itu merayakan? Iya, tapi nggak mesti raya itu harus rame kali, minimal keluarga. Gimana kalau diundang tetangga, kenduri, untuk ulang tahun saya buatlah masakan gitu misalnya gitulah. Terus tetangga misalnya ada 10 atau 15 orang kita undang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, itu urusan dunia. Kenduri kan apa? Selamatan istilahnya. Kenduri kan bagus kan, nggak ada masalah. Kenapa harus pas momen itu? Nah, kalau momen itu kenapa emangnya? Kan nggak apa-apa, boleh kan? Baik, silakan. Halo, halo, halo. Berani. Siapa yang berani? Yang berani dapat hadiah. Wah, ini luar biasa. Nanya dapat hadiah. Halo. Ya, silakan. Gimana? Gimana? Orang-orang yang masuk surga, Ya. yang tua kan kembali muda Ustaz. Oh ya. Jadi gimana status kita dengan orang tua kita? Ya tetap orang tua. Maksudnya? Ya, dari segi umur semuanya muda betul. Nggak ada di sana sudah berubah, nggak ada. Nggak ada di sana kakek-kakek, nggak ada. Semuanya muda. Cuman status itu tetap gitu loh. Status orang tua, status anak, status istri itu tetap ada. Kan nanti kan di surga kan istri tetap istri. Jadi di sana itu kan ya ini bayangkan dulu ya, bayangkan dulu. Di surga itu kan ada banyak bidadari. Banyak bidadarinya. Ada yang orang mati syahid akan mendapatkan 72 bidadari. Akan tetapi bidadari yang paling cantik yang enggak ada tandingan adalah bidadari yang dibawa dari dunia. Siapa? Istrinya sendiri. Luar biasa. Oh iya. Dan ingat ya, kalian yang nggak bisa bahasa Arab nggak akan masuk surga. Iya. Jadi di surga itu bahasanya bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi siapa yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Loh, serius? Serius ini. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Arab dia nggak akan masuk surga. Gimana pengertiannya? Iya. Orang keling nggak masuk surga. Iya. Jadi gitu ya tadi ya. Jadi namanya semuanya mudah. Kan ada di dalam Al-Qur'an kan dalam surat apa itu?
al 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 astagfirullah, Ad-Dariyat ya. Auruban atroba. Semuanya apa? Semuanya gadis. Enggak ada janda di situ. Semuanya ya gitulah istilahnya kan. Inna angsa'nahu waqi'ah ya. Inna angsa'nahu insya'a. Terus waja'alnahu urban atroba li askabil yamin. Kan gitu kan. Semuanya gadis, semua perawan kan, nggak ada yang X. Ya. Jadi nanti walaupun di sini nggak bisa bahasa Arab, nanti kalau masuk surga bisa otomatis bisa. Jangan khawatir lah. Kalau gitu hanya orang Arab yang masuk surga ya. Baik, silakan. Berapa lagi, Pak? 1, 2. Oke. Silakan. Sedikit di luar dari pembahasan kita. Boleh. Terkait kan hari ini kegiatan CFD di setiap hari Ahad, setiap hari Minggu itu kan sudah menjadi kegiatan antar provinsi ya Ustaz. Iya. Provinsi sudah mengadakan. Udah semuanya udah kayak itu di mana-mana lah. Ya. Izin bertanya Ustaz, gimana pandangan Ustaz terkait CFD Ustaz? Mungkin santri kita bawa ke agenda tersebut itu gimana Ustaz? Karena kan kalau dari kami pribadi itu mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya dunia itu seperti ini gitu Ustaz. Iya. Lantas bagaimana menurut Ustaz ketika kami membawa santri kami ke CFD? Iya, jadi gini. Nanti pandangan itu kan bisa berbeda ya, boleh berbeda. Itulah yang disebut dengan waqi'i. Tergantung kepentingan, keperluan dan kebutuhan. Kalau dulu pemahaman saya, tapi sebetulnya sejak dulu saya sudah berubah. Ya, tapi awal-awal dulu ya. Itu kita itu akan hidup sebersih mungkin, sesuci mungkin. Ini melanggar syariat, ini nggak boleh dan seterusnya. Ingin sesuci mungkin dengan alasan apa? Sekecil apapun dosa itu bisa menyebabkan masuk neraka, bisa menyebabkan maksiat dan lain sebagainya. Itu betul, nggak salah itu betul. Cuman dalam kehidupan nyata nggak ada yang bisa. Kalau ingin kayak gitu, uzlah di gunung. Betul, uzlah namanya kan, di gunung. Kalau dulu kan kayak gitu biasanya. Siapa sahabat yang uzlah? Abu Dzar Al-Ghifari. Uzlah, nggak mau ikut hiruk pikuknya karena waktu itu pemerintahan dipegang oleh Utsman bin Affan, kacau istilahnya gitu ya. Banyak kali masalah, beliau nggak mau ikut, akhirnya apa? Uzlah. Nggak salah. Tapi ada hadis Nabi, alladzina yukhalitun nas. Saya nggak tahu jamak atau mufrad ya. Kalau mufrad berarti alladzi yukhalitun nas. Tapi kayaknya jamak ya di situ. Alladzina yukhalitun nas mufrad kayaknya ya. Saya lupa hadisnya. Kayaknya mufrad. Kalau mufrad berarti kan sendiri. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir an adahum. Artinya orang yang bergaul dengan masyarakat, ya, bergaul itu, yang dia sabar terhadap adahum. Apa ada? Saya tuliskan ya. Di mana nih? Alladzi yukhalitu. Oh, jatuh ya. Ya. Yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun
minalladzi la yukhalitun nas walam yasbir. Kalau bisa besok jangan goyang-goyang ya. Saya kira kepala saya yang goyang. Kok kayak jangan-jangan pening saya udah goyang ininya. Enggak diganjal tisu itu kan gitu ya. Walam yasbir ala adahu. Adahu itu bisa ditulis adahu pakai ini atau adahu pakai iya itu ya. Artinya alladzi yukhalitun nas, orang yang bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan nas itu masyarakat. Wa yasbir, dan dia sabar. Ala adahu, ingat yasbir. Ini ya. Okay. Yasbir, kata yasbir dengan adahu ini yang menjadi catatan ini. Saya sukanya kalau tafsir atau terjemahkan itu mesti saya ada garis bawahi, maksudnya ada yang saya tekankan dari bahasa. Enak memang membahas itu. Kenapa yasbir? Berarti sabar itu identik dengan kesulitan, terus kesusahan, keterbatasan, keterpaksaan dan lain sebagainya. Ada itu kan penyakit istilahnya. Penyakit atau hal-hal yang tidak disukai. Apa kira-kira? Sabar terhadap hal yang tidak disukai itu lebih baik. Apa yang tidak disukai oleh masyarakat? Oleh kita dari masyarakat. Ya tadi, otomatis ketika kita mau bergaul dengan masyarakat, banyak hal-hal yang kita nggak cocok. Banyak kali yang tidak cocok. Kenapa? Aurat, ikhtilat, pergaulan. Saya kuliah dulu di STAIS untuk mendapatkan titel. Harus dapat, karena malu saya. Setiap saya mau ceramah di masjid, dikasih titel sama orang, sama panitia. Kadang LC, kadang DRS. Saya bilang sama masjid itu, Pak, saya belum sampai itu. Enggak apa-apa, usah taruh aja. Saya enggak mau. Kenapa saya enggak mau? Orang bangga taruh di situ. Saya enggak mau. Kenapa? Pembohongan publik. Loh, bukan miliknya kok bangga. Itu LC itu bukan milikku gitu loh. Masa bangga? Saya enggak mau, berarti membohongi orang. Saya enggak mau. Akhirnya apa? Terpaksa saya harus kuliah untuk mendapatkan titel SPDI. Kuliah itu gimana sih? Satu ruangan, ya laki perempuan. Memang ya duduknya laki-laki. Tapi ketika, maaf ya, kalau kuliah itu kan, kalau di pendidikan, itu kan mesti ada kelompok. Dosen masuk, kasih materi, ini, kemudian nanti kalian buat kelompok, terus maju, maparkan di luar, kemudian gitu aja dosen, sementara aja pulang. Sementara kita yang banyak kerja. Lah kalau satu kelompok mesti apa? Bukan saya suka, mesti digabungkan yang buat orang itu kan sama ibu-ibu lah, saya sama ibu sama perempuan. Ya udah di depan. Gimana itu? Halo, mana tadi yang nanya? Gimana? Ya duduknya memang sendiri-sendiri duduknya ya. Nanti sini cewek. Kadang-kadang saya sendiri lakinya. Karena di kelas itu banyak ceweknya. Nah, kalau urusan pendidikan, ibu aja yang jadi moderator, yang jadi pokoknya jadi pembicara. Tapi kalau udah urusan agama, bapak lah ini bagian bapak. Oke. Udah, mau tidak mau harus gitu. Ikhtilat kan. Kalau nggak mau nggak jadi. Pak maksudnya kan? Itu namanya adahu. Nah, gimana caranya? Kita harus menurunkan tempo. Nggak mungkin kita suci sendiri, nggak mungkin kita bersih. Harus tensi kita harus kita turunkan. Dulu saya dalam ceramah saya, Masya Allah, kalau ada undangan pesta dan di situ ada keyboard, jangan datang, haram, walaupun adik kandung. Masya Allah, sekarang saya introspeksi, salah saya bilang. Di mana salahnya? Ukhuwah kerabat itu jauh lebih penting dari kemaksiatan itu. Gitu loh.
kerabat itu Masya Allah nggak boleh, bahkan haram hukumnya memutuskan silaturahim. Kok gara-gara kayak gitu loh, salah, datang aja. Memang itu maksiat, tapi kita turunkan tensi kita gitu loh. Jangan sampai memutuskan hubungan ke kerabatan gara-gara nggak datang. Wah dia nggak datang, iya kamu ada musiknya, berantem. Masya Allah, saya merasakan sendiri ketika ketika istri saya melahirkan di rumah sakit 3 hari, siapa yang nungguin? Kakak dia, padahal dia guru SD, dia cuti 3 hari nungguin istri saya. Istri nggak ada. Makanya dulu pakai bahasanya Hasan Basri. Enggak salah, memang enggak salah, Hasan Basri enggak salah, cuman penerapannya yang salah. Apa kata Hasan Basri? Ihwanuna aghla min ahlina, wa ahluna yad'unana ilal dunya wa ihwanan yad'una ilal akhirah. Ehwan kita itu lebih mahal daripada saudara kita, karena daripada keluarga kita, karena keluarga itu selalu mengajak ke dunia, urusan dunia. Ehwan mengajak urusan akhirat. Akhirnya apa? Ehwan lebih tinggi, keluarga nanti. Salah dalam penerapannya. Kenapa? Ketika sakit, ketika ada musibah, siapa yang datang? Keluarga. Ehwan hanya jenguk pulang. Jadi kekerabatan itu nggak boleh gitu. Nah, jadi itulah ukurannya ya. Jadi kita menurunkan tensi. Tinggal apa sekarang tujuannya, kan gitu. Kalau ada tujuan yang penting, ada tujuan yang akan diraih dan situ memang harus ke situ, nggak ada masalah. Tapi kalau memang hanya jalan-jalan misalnya, nggak ada apa jalan-jalan berdesak-desakan laki perempuan, ya jangan. Tapi kalau ada maksud, ada tujuan, nggak ada masalah. Kita turunkan tensi. Kalau itu nggak Islami, kita boleh berbeda. Kan itu nggak ada masalah. Bahkan ya kemarin kami dalam dialog antar ulama ya, MUI dengan kawan-kawan itu, ada yang tadi belum saya ceritakan ke bapak-bapak, ada ustadz yang mengislamkan seseorang yang dia mengatakan, Ustadz saya mau syahadah, tapi saya mau sholat hanya 3 kali sehari, 3 kali. Ya boleh nggak? Kalau nggak dikasih, nggak jadi. Terus ada seorang wanita yang, Ustadz saya mau masuk Islam, saya syahadat, tapi saya masih pakai rok pendek, dan besok saya tetap akan masih pakai rok pendek. Boleh nggak? Ya boleh lah, kalau nggak jadi masuk Islam loh, nggak jadi syahadat. Kenapa kok kita membolehkan? Lah lingkungannya kayak gitu. Kalau dia langsung pakai rok besar, ketahuan orang tuanya diusir. Dia sudah mau masuk Islam aja sudah syukur, gitu loh pertimbangannya. Bukan berarti Ustadz membolehkan rok pendek, bukan itu gitu loh. Jadi artinya cuman ya jangan langsung ya boleh, bukan gitu. Mungkin ada komanya. Untuk saat ini kamu boleh, tapi untuk berikutnya nanti kamu harus banyak belajar ya. Kira-kira begitu. Nah makanya saya nggak jawab boleh atau tidak, karena mungkin kepentingannya juga berbeda, ya kan. Tapi secara hukum waqi'i kayak gitulah. Jadi kalau kita punya tujuan, bisa jadi kalau saya misalnya kuliah tadi kan, saya ikhtilat dengan ibu-ibu dan cewek-cewek lah gitulah. Mungkin pandangan saya itu saya terpaksa, pandangan saya itu penting, maka saya lakukan. Mungkin ustadz yang lain itu nggak penting, itu tetap berdosa. Itu silahkan, itu kamu. Kan itu kan yang tahu siapa? Saya melakukan, saya lebih tahu. Kita dalam beramal itu jangan ya gara-gara omongan orang. Ada doanya, apa doanya? Asik nulis-nulis saya nggak pulang-pulang ini. Masya Allah. Ada 3 nih. Rabbana la tu'akhid kok tahu? Bima yakulun. Terus waghfir lana ma la ya lamun. Terus
Waj'al nah bukan jalana. Kan waj'alna khairon ya mimma ya dun pakai do ini ya. Ya doanya itu aja. Saya selalu doa itu selalu saya baca ya. Rabbana la tu'akhidna bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau seksa ya Allah gara-gara banyak kali ngomong. Ustadz itu sesat, itu terserah. Jangan kamu seksa aku ya Allah gara-gara omongan mereka. Terserah mereka mau ngomong apa tentang saya. Terus waghfir lana bima ya kalau sendiri waghfirli sih, tadi untuk sendiri ya. Waghfir lana itu untuk kita ya. Waghfir lana bima layak lamun ya Allah ampunilah kami terhadap apa yang mereka nggak tahu. Kalau ini mungkin terbalik ini. Misalnya gini. Mungkin mereka menganggap oh kita baik kali padahal kita jahat di belakang. Mereka nggak tahu. Ampunilah kami ya Allah yang mereka nggak tahu. Terus waj'alna khairam mimma yadun ya Allah jadikanlah saya lebih baik dari apa yang mereka sangka. Bisa jadi mereka seudon sama saya. Wah, ya Allah jadikan saya lebih baik dari dia ya Allah. Selesai. Kita nggak usah peduli kali omongan orang. Tapi bukan berarti kita cuek bebek. Artinya apa? Coba kita misalnya itu sebagai bahan saja, bahan pikiran kita, bahan renungan misalnya, oh kok begini. Ya kita introspeksi lah. Tapi kalau ternyata memang dasarnya iri, dasarnya jahat, ya sudah biarin aja. Jadi doa ini bukan berarti menjadikan kita cuek kali loh, bukan. Itu nggak bagus juga. Ya paling penting yang paling bawah baik yang paling bawah itu ya Allah jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangka itu. Termasuk tadi yang ulang tahun itu orang menyangka Ustadz Komedi ini lain ini ya kan? Masa membolehkan ulang tahun itu sudah saya kerjakan puluhan tahun ya itu terserah itu. Kalau maaf ya kalau nanti antum nanya sama ustadz-ustadz yang kawan-kawan saya lah istilahnya dengan ustadz lain yang mungkin bahkan mungkin ehwan tebing itu kalau ditanya boleh nggak ulang tahun haram kalau gitu mungkin bisa jadi begitu. Tapi ya kita mandangnya hujahnya kayak tadi kira-kira begitu terserah apa kata mereka. Gimana Pak Rahman cukup ya? Oke lah ya yang bertanya 3 tadi ya nanti yang lain untuk berikutnya. Baik santri-santri ahwat sekalian ya saya minta maaf atas segala kekurangan. Mungkin yang saya sampaikan ada salah, kesalahan itu adalah dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi saya doakan semoga antun menjadi orang-orang yang paham ya, orang-orang yang hafidhah dan orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang khauf atau khasyah sehingga mendapatkan atau menjadi orang-orang yang hatinya lembut ya amin. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ada tadi ya? Lanjut aja langsung. Enggak ada kan ada protokol tadi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amin wa iyyakum. Oh gitu ya. Udah di luar aja lah, saya bawa. Oke, yuk. Yuk, permisi ya. Rekeningnya kemana ya? Aman lah itu. Yuk, sebentar itu. Oh iya.